Assalamualaikum anak-anak. Hari ini adalah hari pertama kamu di kelas 4. Selamat datang di kelas 4. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai peraturan dan lain-lainnya. Disimak dengan baik ya. Selamat datang anak-anakku. Halo semuanya. Nah, pertama, Ibu yakin untuk sampai di kelas 4 ini, kamu melewati berbagai macam rintangan, dari mengerjakan tugas, membuat video, dan lain halnya. Nah, apalagi di masa pandemi ini, kita tidak bisa bertatapan atau bersekolah secara langsung. Nah, karena itu, Ibu bangga karena kamu berhasil naik ke kelas 4. Nah, kelas 4 ini merupakan masa peralihan atau yang disebut dengan kelas atas. Artinya, kamu di sini sudah dianggap sebagai anak yang lebih dewasa, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Itu artinya, kamu harus bisa mengerjakan tugas kamu sendiri dan bertanggung jawab atas nilai-nilai yang kamu dapatkan. Boleh dibimbing orang tuanya, tapi kamu juga harus tahu dan peduli terhadap nilai kamu sendiri. Nah, pertama kamu ucapkan dulu selamat kepada diri kamu sendiri karena telah berhasil naik kelas. Dan ucapkan juga, saya berjanji akan lebih baik dan mandiri di kelas 4 ini. Nah, apakah pelajaran kelas 4 itu susah? Nah, pelajaran kelas 4 ini tidak susah apabila kamu mencoba mempelajarinya dengan baik. Di kelas 4 akan ada pelajaran baru yaitu IPA dan IPS. Jadi, materi pelajaran di kelas 4 yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, agama, olahraga, dan SBDP. Waktu kelas 3 kemarin, mungkin memang ada beberapa materi dari pelajaran IPA dan IPS, namun dia masuknya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang di kelas 4, dia sudah menjadi materi pelajaran sendiri, namun tetap dalam pengemasan tematik ya. Baik, nah ini dia. Ini ada sistem penilaian di kelas 4. Nah, di sini penilaian di kelas 4 itu Ibu bagi 3. Menjadi yang pertama itu ada absensi. Jadi absensi minimal itu 80%. Jadi maksimalnya kamu hanya bisa 20 hari absen dalam satu semester. Itu termasuk sakit dan juga izin ya. Misalkan contohnya kamu sudah izin untuk ada yang sunat nih, misalkan 14 hari. Nah, berarti dari bulan Juli sampai Desember ini, kalau kamu izin sunat selama 14 hari, berarti hanya tersisa 6 hari untuk bisa izin lagi. Gitu. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya supaya bisa mencangkupi nilai absen minimal yaitu 80%. Nah, yang kedua, mengerjakan tugas. Nah, karena kita masih belajar dari rumah, siswa wajib untuk mengerjakan tugas, kecuali sakit atau izin. Artinya, kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu sama saja tidak masuk sekolah. Nah, selanjutnya, yang ketiga mengikuti ulangan PTS, PAS, dan PAT. Nah, jadi nanti setiap tema yang sudah kita pelajari akan ada ulangan atau penilaian hariannya. Nah, semuanya itu wajib ikut, kecuali yang sakit nanti bisa susulan, tapi wajib karena nilai-nilai dari ulangan, PTS, dan sebagainya ini sebagian besar mempengaruhi nilai rapot kamu. Oke, ini selanjutnya ada peralatan yang harus disiapkan. Jadi untuk kita masih belajar dari rumah ini atau sistem online, peralatan yang harus kamu siapkan itu yang pertama handphone dengan kuota atau smartphone ya. Nah, ini boleh menggunakan handphone orang tua kamu, atau kalau misalkan sudah dibelikan oleh orang tuanya, boleh menggunakan handphone sendiri. Atau kalau misalkan ada yang orang tuanya nggak ada kuota, boleh juga berdua atau bersama teman kamu yang rumahnya berdekatan gitu. Misalkan, Bu Vina, aku boleh nggak belajarnya bareng sama si A?
soalnya rumah aku sebelahan Bu, terus kuota orang tua aku lagi habis, boleh. Boleh ya, nggak apa-apa, asal tidak boleh beramai-ramai sampai 5 orang atau 10 orang gitu. Kalau berdua masih nggak apa-apa. Kecuali saat ulangan itu harus menggunakan handphone sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, buku tulis yang dipisah setiap pelajarannya. Jadi, buku tulis yang digunakan itu ada tematik, matematika, agama, olahraga, dan juga buku gambar yang berukuran A3. Jadi ada 5 buku tulis yang digunakan ya. Dan ini harus dipisah. Jadi ibu nggak mau nanti kamu ngerjain tematik di buku matematika atau sebaliknya. Ini nggak boleh dicampur-campur. Nah, lalu yang ketiga ada pianika. Di kelas 4 ini kita sudah harus bisa menggunakan pianika. Karena nanti ada beberapa pelajaran SBDP yang menggunakan pianika. Lalu yang keempat, alat tulis dan pensil warna atau krayon. Ini juga peralatan yang harus kamu punya, karena nanti kita akan menggambar atau menghias. Lalu selanjutnya, buku paket dari sekolah. Ini masih belum bisa Ibu bagikan, nanti kalau misalkan situasi dan kondisinya sudah kembali terkendali, akan Ibu bagikan ya. Untuk sementara waktu, kamu bisa menggunakan buku online yang ada di internet. Nanti Ibu bagi juga. Lalu selanjutnya ada TV untuk menonton TVRI. Nah, jadi di sini Bu Vina akan memberikan nilai bonus untuk anak yang mengerjakan tugas dari TVRI. Jadi ada nilai atau tambahan khusus. Selanjutnya adalah peralatan praktek, prakarya, dan praktek. Jadi nanti kalau misalkan ada prakarya, ada praktek, kamu harus menyediakan peralatannya. Seperti itu. Nah, ini ada peraturan kelas. Yang pertama, absen pagi dengan mengisi link absensi yang akan Ibu share setiap jam 6.30 pagi. Jadi nanti linknya diisi apakah kamu hari itu masuk, izin, atau sakit. Kalau misalkan izin dan sakit, kamu selain mengisi link, chat Ibu juga ya. Nah, selanjutnya, mengerjakan tugas yang diperintahkan dengan memfoto hasil tugas. Jadi, setiap harinya nanti jam 7 pagi, Ibu akan mengirimkan tugas yang akan dipelajari hari itu, yang harus kamu kerjakan. Lalu, setelah selesai dikerjakan, kamu foto. Setelah difoto, dikirim kembali ke Ibu. Melalui chat pribadi, jangan dikirim ke grup. Kenapa sih Bu nggak dikirim ke grup? Karena kalau dikirim ke grup, nanti teman-teman kamu bisa lihat jawaban kamu apa. Nanti bisa saling contek-mencontek dong. Jadi, dikirimnya pribadi ke chat Ibu aja. Nah, itu Ibu tunggu tugasnya sampai jam 12. Kecuali ada izin atau apa, boleh bilang sama Ibu dulu ya. Misalkan, Bu, handphone saya dipakai sama orang tua saya, Bu, nanti dikiriminnya ya sore. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu hari itu sudah mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya, menanyakan hal yang tidak diketahui atau izin sakit dan lainnya melalui chat pribadi, jangan di grup ya. Dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, nih, Ibu sering sekali menemukan beberapa anak murid yang masih meng-chat Ibu dengan bahasa yang kurang sopan. Misalkan contohnya, ada tulisan huruf P besar di awal chat gitu. Nah, itu kurang sopan, apalagi dilakukan oleh anak yang atau orang yang berusia di bawah Ibu gitu. Kalau misalnya mungkin kalau ke teman kamu atau teman sebaya nggak apa-apa ya. Cuman kalau dengan orang yang lebih tua atau dengan ibu guru atau dengan orang tua yang lainnya, kamu harus lebih sopan lagi. Bisa diawali dengan Assalamualaikum, selamat pagi, gitu. Baru menanyakan hal yang ingin kamu tanyakan. Nah, selanjutnya, apabila tidak mengerjakan tugas lebih dari 5 kali, tanpa alasan, maka akan diberi peringatan dan pemanggilan ke sekolah. Jadi, kalau kamu tidak mengerjakan tugas lebih dari 5 kali, Ibu akan memanggil kamu dan orang tua juga ke sekolah untuk menanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Seperti itu.
Nah, ini kita sampai ke perkenalan. Nah, ini ada foto ibu ya. Nah, ibu namanya Alvina Fatma Lestari. Kamu bisa manggil ibu dengan sebutan Bu Vina. Nah, ibu lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 95. Dan sekarang berumur 26 tahun. Ibu beragama Islam, dulu bersekolah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PGSD. Nah, cita-cita ibu menjadi seorang guru dan juga desainer. Nah, hobi ibu juga membaca buku, lalu pelajaran yang disuka adalah matematika. Ibu suka banget sama matematika, namun ada pelajaran yang ibu nggak suka, yaitu fisika. Fisika ini nanti kamu bisa temukan di bangku SMP dan SMA. Lalu pengalamannya, ibu pernah mengajar di Jakarta Islamic School yang ada di daerah Joglo. Lalu ibu juga pernah mengajar di SDIT Al-Hasanah yang ada di daerah Tanjung Duren. Sampai terakhir ibu mengajar di SDN Kedai Utara 04 sampai sekarang deh. Nah, ini ada foto ibu, ini masih kurus ya. Karena sebetulnya kebetulan ibu sekarang sedang hamil, sedang mengandung anak pertama ibu. Jadi sekarang ibu membengkak. Sudah tidak seperti di foto lagi. Tuh, apa-apa lah ya. Baik aja langsung. Nah, di sini ada tugas pertama kamu, yaitu membuat biodata diri di buku tugas tematik. Nah, lalu itu difoto dan dikirimkan kepada ibu. Jadi, kamu harus buat biodata seperti yang tadi ibu buat. Ini ada poin-poinnya yang harus kamu isi. Nah, ini udah tahu ya, dari nama sampai hobi, silahkan. Lalu pelajaran yang disukai, misalkan aku paling suka pelajaran IPA atau matematika atau olahraga, ditulis aja. Kalau bisa berserta alasannya kenapa kamu suka pelajaran itu. Lalu aku paling tidak suka pelajaran apa. Misalkan aku paling tidak suka pelajaran matematika karena membuat pusing atau pelajaran olahraga karena capek gitu. Nah, lalu selanjutnya aku paling suka belajar ketika. Nah, misalkan kamu kalau belajar senangnya lagi ngapain, misalkan lagi mendengarkan musik, atau ketika ditemani oleh orang tua, atau ketika menonton video. Nah, kan belajar, tipe-tipe belajar kan beda-beda ya, setiap anak-anak. Gitu. Nah, atau yang terakhir nih, kamu harus jawab juga, aku paling tidak suka belajar ketika apa, misalkan, aku nggak suka belajar ketika dipaksa oleh ibu, padahal aku lagi mau main. Atau aku tidak suka belajar ketika ibu guru memberikan banyak tugas seperti itu. Silakan ditulis aja dengan jujur, nggak apa-apa. Nah, jadi tugas kamu hari ini membuat biodata ini. Lalu setelah kamu buat biodatanya, kamu bacakan. Nah, dibacakannya, divideokannya, jadi membuat video perkenalan. Misalkan ibu contohkan, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fatma Lestari. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 95. Saya beragama Islam dan sekarang tinggal di Jalan Haji Seran. Nah, cita-cita saya menjadi seorang guru. Saya mempunyai hobi membaca buku. Nah, itu terus aja dilanjutkan sampai habis. Sampai yang saya paling tidak suka belajar ketika gitu. Silakan dikerjakan dan videonya dikirimin ke ibu ya. Jadi, biodatanya difoto yang di kertas, yang di buku tematik, lalu videonya juga dikirimkan ke ibu melalui chat pribadi ya. Jangan di grup. Nah, yang terakhir, semangat dari ibu. Semoga kamu bisa lebih baik lagi di kelas 4. Baik, assalamualaikum. Dadah.